Sekalian, selamat pagi. Kita akan mendengarkan paparan dari alumni kita angkatan 2019. Panggilannya Tita, maaf saya salah menulis kurang Tita Sari ya, terpotong ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang berarti bagi kita semua. Kita silakan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak Aris atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya izin untuk share screen. Apakah PPT saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini aku akan sedikit sharing tentang peran aku di sini sebagai data analis. Nah, tapi aku tidak akan membahasnya terlalu dalam ya teman-teman karena mungkin secara teknis teman-teman sudah mendapatkan hal tersebut di kuliah, di perkuliahan saat ini. Nah, di sini aku akan sharing tentang konsep-konsep apa yang kita perlukan di saat kita tuh menjadi data analis seperti itu. Nah, di sini aku mengangkat tema Mathematics for Data Analysis and Interpretation. Jadi, aku juga akan sharing ke teman-teman eh, di dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data, ilmu matematikanya itu kayak gimana sih gitu. Nah, di sini kita santai aja ya teman-teman, meskipun ada Bapak Ibu dosen ini, tapi nggak apa-apa, kita santai aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti itu ada yang bingung atau ada yang kepo, bagaimana data analis itu, ataukah kepo perjalanan karir untuk jadi data analis itu seperti apa yang harus disiapkan. Nah, teman-teman ini bisa tanya. Jadi, misalkan teman-teman pengen tanya di luar apa yang aku sampaikan itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan di sini kan kesannya kan alumni talk. Jadi kita saling bercerita, sharing tentang perjalanan karirku sampai saat ini. Oke, yang pertama pengenalan dulu ya teman-teman. Namaku Felicitas Revita Kurnia Titasari. Mungkin udah ada di pamflet yang udah disebarkan ya, tapi namanya kurang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi panggilannya Tita. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu nih siapa aku karena ya ketika teman-teman masuk, aku juga masih jadi mahasiswa di eh, program studi matematika seperti itu. Jadi di tahun 2019 aku masuk di program studi matematika. Di 2019 sebelum COVID ya teman-teman. Kemudian COVID melanda dan waktu itu kuliahnya di online kan. Lalu di Januari 2023 itu aku sidang skripsi dengan dosen pembimbing Pak Aris. Nah ini Pak Aris. Terus di Maret 2023 itu aku melakukan wisuda. Lalu cukup hoki ya teman-teman karena setelah wisuda di bulan Maret, di bulan April aku diterima di salah satu perusahaan Astra yaitu di Astra Credit Companies ACC sebagai kredit analis. Nah, aku sempat lihat beberapa tayangan alumni talk yang lalu ada juga salah satu alumni dari matematika yang bekerja di ACC. Sebenarnya nggak cuma satu sih teman-teman, ada ada beberapa sih yang bekerja di ACC. Tapi kemarin yang sudah diundang di alumni talk itu ada Kak Tasya. Mungkin teman-teman juga udah tahu Kak Tasya. Nah di ACC ini aku sebagai kredit analis. Namun dengan pertimbangan banyak hal, di bulan Maret itu aku memutuskan untuk resign sebagai kredit analis dan di bulan Mei 2024 aku lolos dan diterima di PT Pangan Lestari sebagai data analis. Cukup meskipun dari kredit analis ke data analis ini sama-sama ada analis, tapi cukup cukup jauh ya teman-teman job desk yang aku lakukan sebagai kredit analis dan juga data analis. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tanya lebih lanjut, boleh eh, lihat LinkedIn dan kontak Instagram aku ya, teman-teman. Sekalian promosi. Oke, selanjutnya aku memperkenalkan tentang perusahaan yang saat ini aku bekerja. Jadi, saat ini aku bekerja di PT Pangan Lestari. Jadi, PT Pangan Lestari itu perusahaan apa sih?
Aku yakin Bapak Ibu dosen juga teman-teman ini eh, tidak tahu tentang keberadaan PT Pangan Lestari ini karena PT Pangan Lestari ini juga tidak cukup populer namanya, tetapi produknya cukup populer seperti itu. Jadi PT Pangan Lestari ini adalah PT yang bergerak di bidang distribusi makanan yang memasok bahan pangan jenis beku dan kering untuk kebutuhan pasar bisnis B2B. Jadi kami mendistribusikan beberapa produk ke supermarket, ke pasar, ke catering, seperti itu teman-teman. Dan eh, beberapa produk ini kalian juga sebagian besar tahu seperti itu. Lalu kami memiliki 9 cabang, yaitu yang pertama itu di Sidoarjo sebagai head office, kemudian yang kedua itu ada di Jakarta, yang ketiga ada di Jawa Barat, yang keempat itu ada di Jogja, kelima ada di Semarang, yang keenam itu ada di Malang, ketujuh ada di Jember, delapan itu di Bali, Denpasar Bali, yang ke sembilan itu ada di Makassar di Sulawesi. Nah, kalau misalkan teman-teman main ke Bantul, terus lagi jalan gitu, mungkin teman-teman akan menemukan PT Pangan Lestari yang ada di cabang Jogja. Tuh. Lalu apa aja sih produk yang didistribusikan? Jadi kalau ini ada beberapa ya, produk yang distribusikan. Ini ada garam Dolphin, lalu ada produk Vina seperti kerupuk, lalu ada bumbu juga, terus ada sambal ulek, sambal terasi ulek itu kalau misalkan teman-teman tahu sambal terasi ulek itu distributornya dari kita. Lalu ini ini yang paling teman-teman tahu yaitu Bangkok Saus. Jadi kalau misalkan teman-teman ke gacoan, makan gacoan gitu, teman-teman kan ada biasanya dapat saus nih kalau misalkan beli dimsum. Nah, itu dimsumnya itu dimsumnya sampai sausnya itu dari kami. Jadi Bangkok sausnya itu dari kami. Jadi kan ketika kalian lihat sausnya itu ada tulisan Vina. Nah, itu dari kami teman-teman. Jadi tolong beli gacoan banyak-banyak ya teman-teman karena sangat membantu perekonomian saya. Oke, dan juga kalau misalkan teman-teman naik kereta nih, naik kereta, Bapak Ibu dosen sama teman-teman naik kereta, lalu pesen nasi goreng. Nah, itu biasanya di dalam nasi goreng itu kita dapat kerupuk, itu namanya kerupuk Garuda, kerupuk goreng Garuda. Nah, itu juga distributornya dari kami. Kami yang goreng, kami juga yang packing seperti itu, dan kami juga yang mendistribusikan. Nah, PT Pangan Lestari ini merupakan anak perusahaan dari PT Skarlaut, kayak gitu teman-teman. Dan saat ini PT Pangan Lestari sedang bekerja sama dengan perusahaan Jepang, yaitu PT Mitsui, untuk memajukan pergerakan distributor kami di dalam mendistribusikan produk-produk ini. Oke, selanjutnya karena sudah berkenalan, mungkin kita akan masuk ke sedikit materi ya teman-teman. Tapi tolong jangan tegang ya teman-teman, karena ini bukan kuliah umum. Oke, Eh, oke selanjutnya itu data. Ya, karena sebagai data analis, ya kita pasti berkaitan dengan data ya teman-teman. Jadi apa sih itu data? Data itu adalah kumpulan fakta, angka, dan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan informasi. Jadi misalkan kita punya angka 1.000 aja, kita udah disebut data. Tapi data itu nggak hanya melulu soal angka ya teman-teman. Jadi eh, informasi dari hasil pengamatan, dari hasil pengumpulan, kayak itu tuh bisa disebut juga data. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah karakteristik dari data. Di sini ada 4 karakteristik dari data yang sangat berhubungan dengan data analis. Yang keempat adalah relevansi. Relevansi itu maksudnya adalah data yang akan kita gunakan itu tuh harus relevan dengan tujuan yang dicapai. Kenapa? Karena data yang kita ambil itu tuh nggak bisa sembarangan, teman-teman. Jadi misalkan kita butuh data untuk mengidentifikasi hasil dari penjualan kita. Nah, kita harus bisa nih, apa aja sih data-data yang kita butuhkan supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau. Jadi kayak hasil dari penjualan kita. Nah, itu tuh harus harus sesuai kayak gitu. Nggak bisa kita ambil kayak misalkan kita butuh hasil dari penjualan kita butuh lihat tren penjualan kita, tapi kita ambilnya data dari data karyawan kayak gitu. Itu kan
nggak relevan gitu loh, nggak nyambung. Kemudian yang kedua ada akurasi, akurasi data. Data itu harus akurat dan dapat dipercaya. Kenapa data itu harus akurat? Karena data itu sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan ya teman-teman. Jadi ketika data kita nggak akurat, data kita nggak dapat dipercaya, ya keputusan yang kita ambil tuh bisa bisa jadi salah gitu, bisa jadi nggak sesuai harapan kita. Nah kalau misalkan nggak sesuai harapan kita, itu bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan seperti itu. Nah lalu yang ketiga ada kelengkapan. Data itu harus lengkap dan juga nggak boleh ada yang terlewat. Nah, kalau misalkan kelengkapan ini mungkin kalau teman-teman yang udah ambil mata kuliah statistik kayak gitu, teman-teman udah tahu kalau data itu tuh memang harus lengkap. Karena sekecil apapun data, itu tuh nggak boleh sama sekali terlewat. Karena meskipun cuma kontribusinya cuma 0,001 berpengaruh dengan data yang lain, tapi dia itu punya informasi yang bisa kita dapatkan dari hal yang tidak kita dapatkan di data lain. Gimana ya bahasanya? Hmm, jadi sekecil apapun data, itu tuh bisa memberikan informasi yang kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan dari data yang lain, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada konsistensi. Data itu harus konsisten. Nah, ini eh, paling penting ya, teman-teman. Kenapa? Karena eh, konsistensi data seperti kayak format, unit ukuran, terus definisi yang kita gunakan, itu tuh sangat berpengaruh terhadap hasil analisa kita nanti. Karena kalau misalkan dari secara format itu nggak sesuai, dari definisi yang kita gunakan itu setiap orang berbeda-beda, itu tuh akan mempengaruhi hasilnya. Yang sama kayak akurasi data tadi. Kalau misalkan datanya nggak akurat, nggak bisa dipercaya, ya hasilnya juga nggak bisa dipercaya juga. Nah, kalau datanya nggak konsisten, ya hasilnya juga nggak bisa dipercaya juga karena format dan definisinya juga berbeda-beda kayak gitu loh. Karena data itu bisa jadi kita gabungkan dan bandingkan dengan data yang lain. Ketika format dan definisinya itu berbeda dan nggak konsisten, ya itu akan mempengaruhi hasil di belakangnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan eh, teman-teman udah belajar statistika, mungkin sudah nggak asing dengan karakteristik data ini. Oke, sekarang kita masuk ke data analisis. Apa sih data analisis itu? Data analisis itu suatu proses pengumpulan, pengolahan, transformasi, penyajian, dan pemodelan data sehingga dapat mengetahui pola serta informasi yang terdapat di dalam data. Jadi, data analisis itu proses terhadap data sehingga kita tuh dapat mendapatkan nilai dari data itu sendiri. Nah, eh, di dalam proses analisa data itu tuh ada proses pengumpulan. Jadi kita mengumpulkan data-data yang akan kita gunakan untuk menganalisa nanti. Nah, kemudian dari data-data yang kita kumpulkan, kita olah. Olahnya tuh kayak gimana sih? Nah, olahnya itu seperti kita buat kolom, lalu kita buat format yang sesuai, kita sesuaikan dengan apa yang kita mau, kayak gitu. Nah, setelah itu, dari data yang sudah kita olah, kita transformasikan. Kita transformasikan itu, kita hitung, kita kalkulasi, kayak gitu ya. Ya, kayak pakai statistika gitu, teman-teman. Ada rata-rata, mungkin ada penjumlahan, seperti itu. Nah, dari data yang sudah kita transformasi tadi, yang sudah kita kalkulasikan tadi, kita lakukan penyajian. Jadi kita sajikan data itu untuk melihat data itu tuh bercerita. Makna dari datanya itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Apa sih yang mau disampaikan dari data itu? Seperti itu. Nah, ini ada beberapa profesi yang berkaitan dengan data analisis. Ada 4, yaitu ada data analis, ada data scientist, ada data engineer, dan ada business analis. Sebagai lulusan matematika, sebenarnya kita bisa masuk ke empat-empatnya, teman-teman. Tapi memang ini tergantung diri kita masing-masing ya, teman-teman. Kayak teman-teman ini lebih condong kemana, lebih suka kemana, seperti itu.
Nah, untuk profesi yang pertama itu ada data analis. Data analis itu tuh menyediakan insight dari data historis melalui analisis deskriptif dan reporting. Outputnya data analis ini apa sih? Outputnya itu ada laporan, ada dashboard, ada visualisasi yang membantu di dalam pengambilan keputusan. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada data scientist. Nah, data scientist ya udah kelihatan dari namanya ya teman-teman, data scientist. Jadi di sini tuh untuk data scientist ini pemrogramannya tuh harus cukup kuat karena di data scientist itu kita tuh harus mengembangkan model prediktif dan algoritma machine learning untuk memprediksi masa depan. Jadi outputnya itu ada model prediktif dan solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi untuk data scientist ini lebih kompleks daripada data analis sendiri. Lalu yang ketiga ada data engineer. Nah, data engineer ini fokusnya ngapain sih? Nah, fokusnya itu memelihara, mengelola, dan mengoptimalkan aliran data sehingga dapat digunakan untuk menganalisa. Biasanya data engineer ini mengelola database ya teman-teman. Jadi eh, infrastruktur data yang kayak skalanya besar, terus membuatnya menjadi terstruktur, itu dilakukan oleh data engineer. Nah, data yang dikelola oleh data engineer ini dianalisis oleh data analis, kayak gitu teman-teman. Jadi eh, punya tugas masing-masing. Nah, pastinya teman-teman sekarang udah punya bayangan kalau misalkan besok jadi sudah lulus, itu mau jadi apa? Mau jadi data analis, data scientist, atau data engineer. Tapi nggak hanya itu, ternyata ada satu lagi yaitu bisnis analis. Bisnis analis ini mungkin sebagian dari teman-teman mengira bahwa ya namanya juga bisnis, jadi pastinya dari jurusan ekonomi gitu. Mungkin sebagian besar iya tuh ya teman-teman kayak banyak jurusan ekonomi yang masuk ke bisnis analis. Tapi di bisnis analis ini juga memerlukan kemampuan matematika kayak gitu. Ada logika matematikanya itu dipakai di bisnis analis. Jadi bisnis analis itu menganalisis proses bisnis dan data untuk mengidentifikasikan hal apa saja yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Jadi tugasnya bisnis analis itu memberikan rekomendasi untuk ya perubahan atau peningkatan proses bisnis yang sudah dianalisa seperti itu. Ini untuk macam-macam profesinya. Jadi teman-teman dari sekarang harus sudah mulai ada pandangan kira-kira nanti setelah lulus dari prodi matematika ini mau kemana nih? Mau jadi data analis, mau jadi data scientist, dari data engineer, atau jadi business analyst. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman bisa nih memfokuskan diri teman-teman untuk, oh kayaknya aku mau jadi data analis. Nah, skill-skill yang dibutuhkan untuk jadi data analis itu apa aja sih? Kayak gitu. Atau misalkan bisnis analis. Secara ekonomi mungkin, secara ilmu ekonomi kayak gitu, mungkin teman-teman kayak tidak terlalu mendalami kayak gitu. Tapi mulai dari sekarang teman-teman bisa belajar nih kalau memang pengen menjadi bisnis analis seperti itu. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya aku masuk ke data analis ya teman-teman, karena profesiku saat ini adalah menjadi seorang data analis. Tapi ekspektasi teman-teman juga jangan terlalu tinggi ke aku, karena sebetulnya aku di sini tuh masih bentar, masih ya berjalan hampir 6 bulan sebagai data analis kayak gitu. Jadi aku akan sharing juga ke teman-teman selama 6 bulan ini menjadi seorang data analis itu aku dapat apa aja sih kayak gitu. Karena eh, di bulan-bulan awal, di tahun-tahun pertama itu pasti kita cukup struggle untuk menyesuaikan eh, ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk profesi kita, profesi yang kita ambil seperti itu. Nah, data analis itu tuh adalah seseorang yang mengumpulkan data, memproses dan menggunakannya untuk mendapatkan suatu kesimpulan sesuai dengan proyek yang sedang diamati seperti penjualan, inventaris, atau media sosial. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah gambaran yang aku kerjakan setiap harinya. Oke, yang ke yang selanjutnya adalah eh, tugas-tugas yang aku lakukan sebagai data analis. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan data dan data preprocessing. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, sebagai data analis kita juga harus melakukan pengumpulan data karena bisa jadi data yang kita punya itu dimintanya beda-beda. Kayak misalkan kita ada atasan dari bidang
marketing kayak gitu ya. Nah, marketing ini butuh datanya A, B, C. Sedangkan kita punya data yang tidak hanya A, B, C seperti itu. Jadi kita harus kumpulkan data dulu yang berkaitan dengan apa yang eh, orang marketing ini minta kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah kita sudah punya datanya, kita sudah kumpulkan datanya, kita masuk ke data preprocessing. Data preprocessing itu tuh data cleaning, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih sekarang udah mulai ikut bootcamp, mungkin teman-teman udah tahu data cleaning itu kayak gimana. Seperti itu. Nah, data cleaning itu kita melakukan penghapusan, contohnya itu seperti penghapusan duplikat data. Kadang banyak banget data-data itu duplikat ya, teman-teman. Kenapa? Karena ya di dalam pemrosesan data ini kita nggak bisa lepas yang dari namanya manusia kayak gitu loh. Pasti data juga diinput, diolah itu tuh oleh manusia gitu. Nggak seperti Jepang ya teman-teman, kadang mereka sudah pakai mesin. Tapi di Indonesia ini masih dengan kemampuan manusia kayak gitu. Jadi bisa jadi ada beberapa kesalahan seperti duplikat data. Nah, duplikat itu duplikat data nanti itu tuh kita hapus supaya hasilnya nanti ya di kemudian itu nggak double kayak gitu. Nah, selain itu ada merapikan format. Format yang kita gunakan di dalam menganalisa itu tuh harus sama, teman-teman. Karena eh, tools yang kita pakai bisa jadi membaca format itu tuh beda. Misalkan yang satu pakai spasi, yang satu enggak. Nah, biasanya tuh ada tools yang bisa membaca hal tersebut itu beda, padahal tulisannya sama, kayak gitu. Nah, itu formatnya tuh harus kita samakan, harus kita standarisasi. Seperti itu. Siapa di sini yang punya teman diabetes? Ya, apa ada yang ngomong ya tadi? Oh, nggak ada. Oke, selanjutnya itu kita representasi data melalui pelaporan dan visualisasi data. Nah, setelah kita melakukan data cleaning tadi, kita melakukan visualisasi data atau pelaporan. Biasanya kalau pelaporan ini kita cukup kayak formatnya itu format biasa ya teman-teman, kayak ya tinggal angka-angka kayak gitu biasanya. Cuma itu juga jarang sih pelaporan dengan format seperti itu, lebih ke visualisasi data biasanya. Jadi pakai grafik. Di biasanya ada dia biasanya yang dipakai itu ada diagram batang, diagram garis itu sering banget teman-teman. Kenapa? Karena ya menurut user menggunakan visualisasi data seperti itu tuh penyampaiannya lebih mudah dipahami gitu. Maksud dari datanya itu lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga adalah bertanggung jawab atas analisis statistik dan interpretasi data. Jadi setiap insight yang kita kasih, setiap hasil analisa yang kita kasih, kita tuh juga harus bisa mempertanggungjawabkan ya teman-teman. Nggak bisa hanya sekedar ketika udah ngasih, ya ya udah hasilnya ya kayak gitu aja gitu. Aku juga nggak tahu dari mana seperti itu. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Kalian ketika menganalisis data, terus udah punya insight dan hasil analisanya, kalian harus bisa nih. Kalau misalkan ditanyain, kenapa kok hasilnya kayak gini? Kenapa hasil analisanya tuh kayak gini? Kenapa kok eh, yang kita dapat itu kayak gini? Apa sih yang mempengaruhinya? Kayak gitu. Nah, kita bisa jelaskan, ya hasil analisanya seperti ini karena datanya kita seperti ini, kayak gitu. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Lalu yang keempat, yang keempat adalah memastikan kevalitan data. Nah, kevalitan data ini berhubungan dengan yang tadi ya teman-teman, karakteristik data yang sangat akurat tadi, terus dapat dipercaya juga. Karena eh, kevalitan data ini kalau misalkan kita nggak cocokkan dengan satu sama lain, kayak kita nggak memastikan nih, data ini benar atau enggak sih, kayak gitu. Nah, itu hasil keputusannya juga bisa salah gitu. Biasanya kalau dari kami memastikan kevalitan data itu tuh kita bisa misalkan dari ke bidang marketing atau ke bidang sales kayak gitu tanya ini udah benar atau enggak ya dengan datanya kalian? Apakah data kami tuh masih ada yang salah, masih ada yang kurang kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan insight dari data yang dianalisa sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini
tujuannya di menjadi tujuannya oleh tujuan dari seorang data analis ya teman-teman, maksudnya gitu. Jadi ketika dari hasil analisanya kita udah dapat, kita bisa sampaikan ke biasanya ke pihak manajemen ya teman-teman, kalau di sebuah kantor itu kayak ini datanya sudah saya analisa dan hasilnya seperti ini kayak gitu. Nah, mereka bisa dari pihak manajemen bisa mengambil keputusan. Nah, ini aku kasih satu contoh yaitu tren data penjualan. Biasanya dari pihak marketing itu minta eh, mau lihat data penjualannya kayak gimana sih gitu. Nah, trennya itu produk sekarang itu lagi tren apa sih kayak gitu. Nah, kita buatkan datanya, kita olah, lalu kita visualisasikan, kita laporkan ke mereka, terus kita beri insight, oh, tren produknya itu kayak gini loh, karena mungkin ada promo atau ada apa yang mengakibatkan trennya itu tuh seperti ini, kayak gitu. Terus kita kasih insight, berarti setelah kita dapatkan hal itu, bisa jadi kita buat promo lagi, atau misalkan kita stop promonya, atau kita sebarluaskan lagi produknya, atau misalkan oh kita harus cari customer lagi supaya produk ini tuh bisa terkenal lebih banyak kayak gitu teman-teman. Oke, lalu selanjutnya, nah ini skill-skill yang harus dimiliki sebagai data analis kayak gitu. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi, mungkin secara teknis teman-teman di kuliah itu sudah belajar kayak gitu. Nah ini juga tetap ada matematika dan statistiknya ya teman-teman untuk menjadi sebagai seorang data analis. Nah, untuk yang pertama itu hard skill-nya ya, teman-teman. Jadi, biasanya data analis itu menggunakan Excel, SQL, Tableau untuk visualisasi, dan Python atau R. Nah, untuk saat ini, eh, aku masih menggunakan Excel, karena memang data analis di Pangan Lestari ini masih cukup baru seperti itu. Tapi, jangan meremehkan Excel ya, teman-teman. Kenapa? Karena saat ini, di kondisi saat ini, Excel ini cukup powerful sekali. Bahkan tidak menjadi seorang data analis pun, job-job sekarang itu tuh mewajibkan bahwa semua yang berkaitan dengan analisa itu tuh bisa bisa pakai Excel kayak gitu. Bahkan seorang admin aja kadang harus bisa menguasai Excel karena memang Excel itu tuh se memiliki kekuatan itu loh, se-powerful itu kayak gitu. Jadi mungkin kita di kuliah cuma pakai aku pakainya cuma rata-rata buat cari median, buat cari atau yang lain kayak gitu. Nah, tapi untuk data analis, Excel ini cukup membantu sekali kayak gitu. Jadi, misalkan teman-teman saat ini kayak pengen jadi data analis, pengen jadi data engineer atau data scientist kayak gitu. Nah, teman-teman belajar Excel dulu sebagai dasar. Karena ya mau kita pakai SQL atau Python atau R pun awal mulanya itu tuh dari Excel kayak gitu, teman-teman. Dan saat ini banyak perusahaan yang memang menuntut ya karyawannya bisa Excel seperti itu. Yang kedua ada matematika dan statistik. Nah, ini ya dasar ya teman-teman untuk matematika dan statistik ini sebagai dasar dari proses kita di dalam menganalisa seperti itu. Lalu yang ketiga adalah komunikasi. Kenapa kok komunikasi ini sangat penting ketika kita menjadi seorang data analis? Padahal kerjanya kita cuma di depan laptop. Kayak berarti kita ngomongnya sama laptop kayak gitu ya. Enggak ya teman-teman. Jadi skill komunikasi itu sangat penting karena kita sebagai seorang data analis itu dinamikanya sangat cukup banyak kayak gitu. Kadang ada hal-hal yang bisa kayak tidak kita duga tapi itu tuh terjadi kayak gitu. Kayak misalkan ada suatu masalah yang kita dapatkan kok datanya kayak gini ya gitu. Kenapa kok datanya kayak gini? Tapi kita pendem sendiri kayak gitu. Kita pendem sendiri, kita nggak komunikasikan nih sama teman kita atau sama atasan kita. Karena kita merasa ya mungkin datanya kayak gini sih. Itu nggak bisa. Jadi kita tuh tetap harus komunikasi kayak kok dataku kayak gini ya, kok beda ya sama datamu kayak gitu. Supaya kita bisa tahu kayak oh ternyata
data kita tuh salah karena ada step yang kurang, atau mungkin eh, ada memang datanya itu ada yang hilang, ada yang terhapus kayak gitu. Dan nggak cuma di hal itu juga, ya eh, skill komunikasi ini juga penting untuk di saat kita menyampaikan insight ke atasan-atasan kita atau ke manajemen perusahaan dari proses kita menganalisa data gitu teman-teman. Ketika kita menyampaikan dengan kayak misalkan ragu, terus bingung kayak gitu, manajemen juga bingung kayak apa sih maksudnya dari hasil analisa kita itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah, ketika kita tidak menyampaikan dengan baik, ya balik lagi ya teman-teman, pengambilan keputusannya itu tuh bisa jadi menyebabkan kerugian perusahaan. Nah, selanjutnya ada problem solving. Nah, kalau problem solving ini sudah kita pelajari sejak zaman kuliah ya teman-teman ya. Ketika kita dikasih soal dengan kesulitan yang misalkan medium, nah kita tetap coba menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Nah, itu juga diperlukan di dalam menganalisis data. Ya, kayak aku bilang tadi ya, ketika kita menemukan masalah, ya kita harus bisa gimana sih masalah ini tuh bisa diselesaikan seperti itu. Apalagi kalau kita berkaitan dengan data itu cukup rentan ya teman-teman. Jadi kayak masalahnya tuh nggak cuma 1 bulan sekali itu tuh baru ada masalah, tapi kadang setiap hari itu kita menemukan masalah di dalam data. Jadi kemampuan problem solving ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam analisis data. Kemudian yang keempat adalah kecepatan. Nah, menjadi data analis itu kadang tuh kita dituntut untuk bisa mengerjakan data, mengolah data itu secara cepat. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengolah data secara cepat, menganalisis data secara tepat waktu, pengambilan keputusannya itu juga bisa tepat waktu, teman-teman. Karena kadang ada masalah yang ya di luar dugaan kita dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup singkat untuk eh, pengambilan keputusan. Makanya kita sebagai data analis juga dituntut ya kalau bisa cepat kayak gitu. Bahkan kadang 5 menit gitu udah ditanya teman-teman, udah belum ya datanya kayak gitu. Jadi skill kecepatan itu tuh sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi. Nah, untuk visualisasi data ini memang data analis itu sangat memerlukan skill ini karena ya supaya user memahami ya teman-teman apa yang kita analisa itu tuh bisa tersampaikan dengan baik melalui visualisasi data tersebut. Aduh ini belepotan, memang agak susah ya teman-teman ini kalimat visualisasi ini. Ini siapa yang buat saya juga nggak tahu. Oke. Kemudian, nah ini keseharian aku teman-teman. Gambarannya. Jadi setiap pagi itu aku harus mengumpulkan data. Jadi aku harus collect data dari database. Nah, kami memiliki beberapa database. Jadi kami harus mengumpulkan data-data tersebut, kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, selanjutnya ada tahapan data cleaning. Nah, untuk data cleaning yang aku lakukan setiap hari itu ada beberapa data yang memang tidak dibutuhkan di dalam menganalisa. Jadi, seperti yang aku bilang tadi bahwa data yang kita gunakan untuk analisis itu harus relevan dengan tujuan yang dicapai. Ketika hal tersebut nggak diperlukan, nah kita bisa lakukan cleaning data ini. Setelah data tersebut di cleaning, kemudian data tersebut ditransformasikan. Jadi formatnya dibuat sama. Formatnya dibuat sama supaya apa? Ya, supaya ketika kita olah nanti kebacanya nggak double. Karena kalau misalkan teman-teman belajar pakai Excel gitu, kita pakai pivot table ya teman-teman. Nah, di pivot table tuh kadang meskipun tulisannya sama tapi cuma kebeda spasi aja. Nah, dia itu ngebacanya itu tuh dua hal yang berbeda. Padahal ya kalau secara kasat mata ya ya udah sebenarnya sama kayak gitu. Nah, setelah kita transformasikan data, formatnya kita samakan semua, nah itu udah siap diolah. Jadi kita analisa, kemudian kita representasikan data tersebut dengan visualisasi data tadi. Nah, setelah
udah selesai kita analisa, kita visualisasikan, nah, kita dapat insight dari data tersebut. Nah, setelah kita dapat insight, kita dapat kesimpulannya, data tersebut kita kirim ke manajemen untuk uh, dilihat lebih lanjut sehingga mereka bisa mengambil keputusan dengan bijak kayak gitu dari data yang sudah kita olah. Kemudian selanjutnya itu ada, nah, data analis in sales and marketing. Nah, ini di bidang aku ya teman-teman, karena PT Pangandarsari ini kan bidang penjualan ya teman-teman. Pasti akan berkaitan dengan sales dan marketing juga. Jadi eh, menjual dan membranding juga. Karena nggak mungkin ya kalau misalkan kita jualan sebuah produk, tapi kita juga nggak branding produk itu sendiri. Jadi ya gimana produk kita tuh akan diketahui semua orang kalau kita nggak berusaha untuk membranding produk kita. Data analis di sales and marketing itu ngapain aja sih gitu? Apa sih yang bisa kita dapat? Nah, yang pertama itu ada analisis segmentasi pelanggan. Kita menganalisis pelanggan, beberapa pelanggan atau customer-customer kita itu masuk customer yang kategori mana gitu. Supaya apa? Ya, ketika kita memisahkan pelanggan-pelanggan itu, kita bisa nih menyampaikan kepada marketing sehingga marketing ini bisa fokus kayak bisa membranding produknya itu dengan cara yang relevan, dengan cara kayak misalkan di supermarket. Oh, kalau di supermarket tuh brandingnya seperti ini loh, kayak gitu. Nah, itu beda ketika di pasar biasa. Kalau di pasar biasa ya brandingnya beda lagi, gitu. Makanya itu segmentasi pelanggan itu diperlukan di sini seperti itu. Lalu ada prediksi permintaan pasar. Nah, prediksi permintaan pasar itu kalau misalkan teman-teman sempat dengar itu tuh namanya forecast ya teman-teman. Jadi kita memprediksi masa depan, memprediksi permintaan pasar di masa depan. Nah, ini sangat penting sekali karena ketika kita memprediksi permintaan pasar, kita memprediksi forecasting itu sangat membantu perusahaan di dalam apa ya, di dalam mengolah stoknya kayak gitu. Jadi kira-kira apakah stoknya nanti cukup ataukah stoknya kurang kayak gitu. Karena kalau sekalinya stoknya terlalu banyak, kadang kita nggak tahu nih, aduh ini udah mau expired, terus stoknya harus dikemanakan kayak gitu. Kalau misalkan kurang, waduh stoknya ini kurang, terus kita harus gimana? Kita harus cari barang kemana? Nah, kayak gitu. Jadi memprediksi permintaan pasar, memprediksi forecasting itu tuh dilakukan oleh data analis. Kemudian yang ketiga ada customer analysis. Nah, untuk customer analysis sendiri itu kita menganalisis kayak ya setiap customer itu memiliki keunikan yang berbeda dan kekuatan produk yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, itu kenapa kita juga menganalisa setiap customer ya, customer ini kekuatnya di produk apa sih gitu. Nah, kalau misalkan kita tawarin di produk ini, apakah mereka juga bisa ya kayak gitu. Lalu, ataukah di beberapa bulan kemudian atau di tahun kemudian, customer ini tuh akan berhenti atau lanjut ya jadi customer kita kayak gitu. Nah, itu juga kita analisa, teman-teman. Nah, dengan nama customer analysis. Nah, kemudian yang keempat itu ada price sensitivity analysis. Jadi kita juga memprediksi harga, teman-teman. Jadi eh, respon pelanggan terhadap harga itu kayak gimana sih ketika harganya naik, itu respon pelanggannya gimana? Atau ketika harganya turun, itu respon pelanggannya kayak gimana? Kayak gitu. Karena apa ya? Kita kan perusahaan distributor ya, teman-teman. Kadang tuh harga harga asli barang itu kan ditentukan oleh pemilik produknya. Nah, tapi kan kita juga tetap eh, harus mengambil keuntungan. Nah, kadang harga itu kadang naik, kadang turun kayak gitu. Nah, itu kita lihat apakah hal tersebut tuh pengaruhnya tuh kayak gimana ke pelanggan. Ketika harga turun, oh ternyata eh, pelanggannya banyak yang beli. Ketika harga naik, pelanggannya berkurang. Nah, kalau kayak gitu
kita bisa juga sampaikan ke marketing, eh, misalkan ternyata ketika harganya naik itu pelanggannya itu berkurang, ketika harganya turun itu pelanggannya itu naik. Kira berarti kita bisa nih bikin promosi atau bikin diskon atau bikin kayak promo bundling kayak gitu supaya ya kita tetap menarik perhatian pelanggan meskipun harganya ini tuh naik turun kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah get information relate to sales trend. Jadi kita mendapatkan informasi dari tren penjualan kayak gitu kayak ya seperti yang sudah aku sampaikan tadi kayak trennya untuk bulan ini apa sih kayak produk apa. Nah, dari bulan ini kita bisa mengambil keputusan untuk bulan lalu kayak produknya ya mau ditambah atau customernya yang mau ditambah kayak gitu. Jadi ini um, beberapa hal yang dilakukan data analis di bidang sales and marketing. Selanjutnya itu ada interpretasi data. Interpretasi data itu adalah proses menganalisis dan memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan, lalu mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data untuk pengambilan keputusan. Jadi, ya setelah kita olah tadi, ya kita interpretasikan ya teman-teman, nggak sekedar hanya mengolah, mentransformasikan saja. Karena ya kita perlu sampaikan juga ke pihak-pihak yang berkaitan kalau hasil dari data yang kita olah tuh seperti ini kayak gitu. Lalu, nah untuk interpretasi data itu ada tiga, yaitu analisis deskriptif, analisis inferensial, dan visualisasi. Nah untuk analisis deskriptif sendiri itu memahami pola umum pada data. Nah biasanya ini tuh menggunakan rumusnya kayak rata-rata, median, modus, dan penyajiannya itu dengan grafik teman-teman. Nah, ini biasanya kita gunakan juga sih kalau misalkan teman-teman kuliah kayak gitu, kita menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan datanya kayak gitu. Lalu yang kedua ada analisis inferensial. Analisis inferensial itu menganalisis data dengan mengambil sampel dari data. Nah, ini biasanya menggunakan uji statistik kayak hipotesis, regresi, dan ANOVA. Lalu yang terakhir ada visualisasi, yaitu penyajian data di dalam format grafis atau gambar. Nah, ini biasanya menggunakan grafik, diagram, atau peta. Biasanya visualisasi ini bisa menggunakan Excel atau Tableau ya, teman-teman. Nah, di sini aku sebagai data analis di Pangan Lestari ini itu menggunakan dua, yaitu analisis deskriptif dan visualisasi kayak gitu. Jadi eh, karena dua kayak analisis deskriptif dan visualisasi ini lebih bisa menjelaskan maksud dari datanya gitu teman-teman. Meskipun ya di analisis inferensial ini bisa ya teman-teman karena mengambil sampel dari data juga. Tapi ini biasanya digunakan oleh tim data engineer biasanya. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi biasanya kita menggunakan line chart, column chart, sama pie chart. Ini sering banget digunakan di data analis ya teman-teman. Ya, mungkin bisa juga peta atau yang lainnya gitu, tergantung permintaan dari yang berkaitan biasanya. Nah, nah ini yang terakhir ya teman-teman. Kenapa matematika? Kenapa matematika ini sangat berkaitan dengan data analis? Karena yang pertama kita itu sangat relevan dengan data. Ya, gimana enggak ya teman-teman? Kayak dari semester 1 sampai semester 8 mungkin kita berkaitannya tuh dengan angka kayak gitu. Nah, di menjadi seorang data analis, kita juga lebih banyak berkaitan dengan angka kayak gitu. Dan oh ya satu lagi teman-teman, menjadi seorang data analis itu juga harus kuat melihat angka ya teman-teman kayak gitu. Karena angka yang kita lihat itu nggak cuma 1.000, 2.000, bisa ratusan ribu dan jutaan. Kalau misalkan teman-teman nggak kuat, ya mual teman-teman ya. Karena jujur aku waktu pertama-tama juga melihat data ratusan ribu dan hampir jutaan itu kayak ini isinya angka semua kayak gitu. Nah, berkebalikan dengan teman-teman waktu kuliah matematika ya. Aku yakin teman-teman waktu kuliah matematika nih awalnya adalah mengira kita belajar soal angka. Ternyata enggak ya teman-teman. Lebih banyak belajar kalimat kan, lebih banyak belajar bahasa logika gitu kan. Jadi kayak wah, seperti terjerumus.
Nah, kalau jadi data analis, ya kita melihat banyak angka gitu. Tapi meskipun kita di matematika itu sering belajar kayak logika matematikanya, kayak bahasanya, itu juga sangat diperlukan teman-teman. Karena ya dengan bahasa yang runtut, bahasa yang tertata itu, kita bisa menyampaikan ke pihak manajemen kita dengan bahasa yang baik. Sehingga pihak manajemen mengerti, oh hasil analisanya seperti ini, berarti keputusan yang bisa kita ambil itu seperti ini, kayak gitu. Yang kedua adalah decision maker. Nah, eh, karena ya berpikir gimana ya, di dalam mengambil keputusan itu oh, otak kita sebagai seorang lulusan matematika itu seperti udah tertata gitu loh teman-teman. Dan memang eh, matematika kan ilmu dasar yang kita gunakan di dalam pengambilan keputusan atau kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada critical and logical thinking. Jadi eh, berpikir logis dan kritis. Nah, ini juga penting banget sebagai menjadi seorang data analis karena kita udah dapat ya otak kita sudah belajar itu waktu berkuliah kayak gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan kemampuan itu untuk menjadi seorang data analis. Yang terakhir adalah problem solving. Nah, problem solving ini memang sudah mendarah daging ya mungkin teman-teman. Bahkan eh, teman-teman untuk menyelesaikan masalah teman-teman sendiri itu juga udah bisa gitu. Tapi dari menjadi seorang data analis, terus kita dari lulusan matematika, nah problem solving ini cukup diperlukan. Jadi cukup berkaitan juga kalau misalkan teman-teman menyelesaikan masalah di dalam data, terus kayak, oh kemarin waktu kuliah ketika menyelesaikan masalah A itu seperti ini gitu. Nah itu kita bisa terapkan konsepnya itu di dalam ketika kita menyelesaikan masalah di dalam sebuah data seperti itu. Oke, ternyata udah selesai teman-teman. Eh, Presentasi dari aku, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, atau misalkan ada yang kepo mengenai data analis, apa aja, itu bisa ditanyakan teman-teman. Nah, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Aris.